Kalau kegiatan untuk menciptakan rasa toleransi di Desa Tifu ini dia setiap tahun katong lakukan. Bahkan itu sudah menjadi budaya. Nah, jadi setiap Natal maupun Tahun Baru, ini kan katong masuk keluar. Terutama yang katong kembangkan sekarang ini adalah tanaman jagung. Jadi kami ingin betul-betul action fokus di jagung supaya untuk bagaimana sama-sama kita mengevaluasi setelah produksi bahwa jagung ini sebenarnya punya berdaya ekonomi secara maksimal ke masyarakat. Harapan kita seperti demikian, kita konsisten untuk bagaimana masyarakat ini lebih maju menyambut program-program yang dicanangkan oleh pihak pemerintah desa. Sahabat negeri, perjalanan kali ini tim kami masih berkeliling di Pulau Buru. Di Pulau Buru, kami ajak Anda menuju Kecamatan Lolong Guba, kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buru Selatan. Secara demografis, Kecamatan Lolong Guba ini berada di belahan tengah Pulau Buru. Wilayah Lolong Guba membentang dari belahan utara ke arah selatan Pulau Buru. Luas kecamatannya lebih besar dari kecamatan lain di Pulau Buru. Menuju ke Kecamatan Lolong Guba harus melalui perjalanan darat dari Kota Namblea selama kurang lebih 2 jam. Akses ke sini tidaklah terlalu sulit karena sudah banyak angkutan yang dioperasikan melewati rute ke sini. Kecamatan Lolong Guba ini bersebelahan dengan Kecamatan Wayapo, kawasan sentra produksi pertanian yang banyak dihuni penduduk transmigran asal Pulau Jawa. Dengan demografi inilah yang memungkinkan adanya asimilasi penduduk transmigran dengan penduduk lokal. Sahabat negeri, di Kecamatan Lolong Guba kita menyinggahi Desa Tifu. Letak Desa Tifu ini persis di perbatasan antara Kecamatan Lolong Guba dan Wayapo. Pembauran penduduk di sini juga jelas terlihat. Ada sebagian penduduknya masih keturunan transmigran dan sebagiannya merupakan penduduk lokal yang sudah lama hidup berdampingan, bahkan sudah saling kawin campur. Memasuki Desa Tifu ini letaknya cukup jauh dari jalan poros. Namun akses masuk ke tengah desa tidak sulit karena sarana jalan masuk sudah diaspal. Sarana yang memadai ini membuat masyarakat di sini semakin mudah berinteraksi untuk segala keperluan hidup. Penduduk yang mendiami Desa Tifu ada sekitar 6.500 jiwa. Mereka sangat beragam alias heterogen karena berasal dari berbagai suku dan agama.
Keragaman ini yang membuat Desa Tifu terlihat bak miniatur Republik Indonesia. Penduduk yang heterogen tidak memunculkan perbedaan yang menjadi sekat dalam urusan interaksi sehari-hari. Perbedaan tidak dianggap sebagai pembeda. Malah, perbedaan yang ada membuat warga di sini bersepakat untuk bersama-sama saling menjaga kerukunan hidup yang sudah lama terbina. Salah satu potensi yang ada di Desa Tifu ini yang kita kembangkan dari sisi kehidupan sosial budaya. Desa Tifu merupakan desa toleransi. Karena Desa Tifu ini merupakan desa yang dihuni dua komunitas, di mana ada penduduk yang Muslim, ada juga yang Kristen, sehingga dalam sisi pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan kita selalu memperhatikan keseimbangan antara komunitas Muslim maupun Kristen, dan itu sudah menjadi program-program prioritas selalu memperhatikan perimbangan antara umat beragama maupun struktur sosial yang lain, adat budaya itu selalu kita perhatikan. Sehingga dalam membuat program strategis kita selalu melibatkan tokoh-tokoh yang ada di dalam desa, tokoh adat, tokoh agama bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membuat program-program sesuai perencanaan yang kita lakukan itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Begitu akurnya kehidupan masyarakat Desa Tifu terlihat jelas di berbagai aktivitas yang mereka jalani. Untuk kegiatan-kegiatan kerohanian, mereka bisa saling menopang dan berpartisipasi. Bila ada pembangunan rumah ibadah, seluruh umat saling membantu dalam proses pengerjaannya. Begitupun dengan berbagai ritual lain semisal tradisi budaya yang identik dengan komunitas agama. Kalau kegiatan untuk menciptakan rasa toleransi di Desa Tifu ini dia setiap tahun katong lakukan. Bahkan itu sudah menjadi budaya. Jadi setiap Natal maupun Tahun Baru, ini kan katong masuk keluar. Kemudian proses keamanan itu ketika saat sholat Idul Fitri, itu umat Kristen itu dong jaga di masjid, atur parkiran, kemudian sampai bertahan sampai selesai sholat kembali baru yang umat Kristen bubar. Natal pun demikian, umat Muslim yang ada di Desa Tifu ini sama-sama. Jadi ini hubungan silaturahmi itu paling erat sekali. Di sisi lain, katong punya kegiatan rutin, misalnya ada di Muslim itu namanya katong bilang kegiatan yang misalnya Maulid Nabi, kemudian ada kegiatan Safari Ramadan, itu dilakukan setiap tahun di Tifu. Safari Ramadan dilakukan, itu dianggarkan dari dana desa. Jadi desa mendukung seluruh program-program yang ada di desa. Kemarin baru selesai di tahun 2001 di bulan Mei itu ada kegiatan sidang klasis. Di sana desa hadir. Desa memberikan bantuan kurang lebih 50 juta dari dana alokasi dana desa untuk suksesnya kegiatan tersebut. Kehidupan harmonis yang dijaga membuat pemerintah daerah menyematkan label Kampung Toleransi kepada Desa Tifu. Label ini bermakna luas dan menyimbolkan betapa kokohnya toleransi yang terjaga di sini. Kerukunan hidup antar masyarakat desa yang berbeda suku dan agama tentu saja menjadi simbol toleransi yang nyata di Kabupaten Buru. Dengan label Kampung Toleransi yang disandang akan selalu menjadi pedoman dan acuan bagi desa-desa lain yang ada di Pulau Buru. Interaksi sosial yang begitu harmonis dinampakkan seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal simbol perbedaan mereka. Bagi masyarakat, hidup yang rukun dan damai itu bisa membuat mereka hidup dengan tentram dan aktivitas pekerjaan mereka pun berjalan lancar.
Dengan keadaan ini pula bisa membawa masyarakat menuju sejahtera sebagaimana yang mereka dambakan. Dengan kekuatan inilah, masyarakat Desa Tifu terus bergeliat, mengelola segala potensi desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Harapan katong bagi masyarakat Desa Tifu yang pertama, katong ciptakan kondisi keamanan, kondisi situasi di desa ini supaya rasa nyaman dulu. Jadi di desa ini kalau katong sudah rasa nyaman, berarti segala program yang katong lakukan itu pasti ada partisipasi. Karena saya ada kecemburuan, saya rasa kurang hati satu dengan yang lain, sehingga dukungan masyarakat itu sangat besar. Nah, kemudian kalau program yang katong sudah tetapkan melalui musrembang desa, lalu desa sudah mengalokasikan anggaran, itu katong harapkan supaya masyarakat sambut. Jadi katong biasanya katong orang Maluku ini kan katong lihat orang berhasil lalu katong usaha. Katong itu kan sudah terlambat, zaman sekarang yang bisa. Katong harus start sama-sama supaya katong dapat hasil juga sama-sama. Masih di Desa Tifu, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Kami ajak Anda menengok kegiatan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sini. Kontur wilayah desa yang dataran ternyata menyimpan aset besar bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Desa Tifu ini dikelilingi hamparan ladang perkebunan yang luas. Area ladang yang ada banyak dikelola warga dengan menanam komoditi pertanian. Selain tanaman padi, ada sebagian masyarakat juga mengembangkan tanaman sayuran dan hortikultura untuk dipasarkan maupun untuk kebutuhan pangan keluarga. Salah satu komoditi yang kini gencar dikembangkan pemerintah Desa Tifu yakni tanaman jagung berbagai varietas. Lahan untuk tanaman jagung sudah disediakan dari lahan luas hingga ke lahan perkarangan rumah. Pemerintah desa berinisiasi mengembangkan tanaman jagung setelah melihat peluang besar dari potensi wilayah pertanian yang dimiliki. Jagung dipilih karena produksi jagung dari wilayah Pulau Buru juga cukup prospektif. Dengan realita ini pula, kini pemerintah Desa Tifu terus menggenjot sistem bertanam jagung mulai dari kebun di rumah hingga di lahan luas. Desa Tifu untuk potensi desa untuk katong kembangkan ke depan itu sesuai dengan karakter wilayah sini. Itu lebih cocok dengan pertanian, lebih khusus pertanian lahan kering. Nah, terutama yang katong kembangkan sekarang ini adalah tanaman jagung. Nah, karena potensi jagung untuk di Kabupaten Buru ini sangat besar. Sedangkan permintaan untuk jagung ini dengan ketersediaan di pasaran itu belum cukup, belum memadai. Jadi permintaan lebih besar dibandingkan dengan stok jagung yang ada. Dengan peluang itu, Desa Tifu perlu dengan adanya dana desa ini kembangkan produksi jagung. Pengembangan tanaman jagung diupayakan pemerintah desa dengan membekali pengetahuan masyarakat untuk teknik pengelolaannya. Untuk urusan ini pula, pemerintah desa menyediakan tenaga pendamping dari dinas terkait yang menyuluh masyarakat terkait budidaya jagung yang ideal.
Tenaga penyuluh yang ditempatkan yakni petugas dari Balai Penyuluh Pertanian Daerah yang sudah malang melintang dalam urusan produksi komoditas pangan pokok keluarga. Dengan dukungan ini pula yang membuat warga di sini semakin berantusias menekuni bertani jagung secara massal maupun perorangan. Sejauh ini kami lihat hampir semua desa itu jagung hibrida khususnya ini belum terberdaya dengan maksimal. Jadi kami ingin betul-betul action fokus di jagung supaya untuk bagaimana sama-sama kita mengevaluasi setelah produksi bahwa jagung ini sebenarnya punya berdaya ekonomi secara maksimal ke masyarakat seperti itu. Jagung itu tidak perlu pengolahan lahan yang terlalu bagaimana begitu terlalu ini. Jadi setelah dibongkar lahannya tidak perlu dibajak yang terlalu ini, jadi bisa langsung ditanami sehingga tidak perlu waktu lama untuk menanam begitu. Dan katong bersyukur di tahun 2021 ini sudah ada pendamping pertanian dan punya keterampilan atau dia punya kemampuan terutama untuk lahan kering, tanaman jagung. Sehingga ke depan katong ingin supaya Desa Tifu ini menjadi sentra produksi jagung. Sehingga di tahun 2022 ini katong sudah siapkan untuk penanaman jagung sekitar 25 hektar untuk 2022. Ini ada kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan pemerintah desa. Supaya ada peningkatan taraf hidup masyarakat. Rencana strategis pengembangan tanaman jagung kini mulai menampakkan hasil. Sebagian besar petani desa dengan antusias mampu mewujudkan ladang jagung yang potensial untuk dipasarkan maupun untuk konsumsi keluarga. Untuk tahap yang sekarang kita dapat itu untuk jagung dulu. Jagung yang harus kita usahakan. Luas lahan kurang lebih untuk kelompok sekitar 2 hektar lebih. Kita masih pakai lahan kering, jadi untuk lahan kering jadi tidak ada pakai air untuk tanaman, tapi kita pakai lahan kering, lahan kering. Harapan kita seperti demikian, kita konsisten untuk bagaimana masyarakat ini lebih maju menyambut program-program yang dicanangkan oleh pihak pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Kerja keras pemerintah desa meyakinkan warga desa untuk beralih mode bertanam dari padi ke tanaman jagung patut diacungi jempol. Bila selama ini kebanyakan warga begitu mengandalkan padi di sawah, kini sebagiannya beralih ke ladang jagung sebagai alternatif bertani. Apalagi warga yang selalu terbebani dengan status lahan padi kini bisa punya peluang lain untuk bertanam dan menambah penghasilan bagi keluarga. Dengan atensi besar dari warga yang membuat pemerintah Desa Tifu terus bertekad mengembangkan produksi jagung dan menjadikan Desa Tifu sebagai salah satu sentra produksi jagung di Pulau Buru. Bukan hanya dari lahan pertanian, pemberdayaan masyarakat Desa Tifu juga digerakkan pemerintah desa melalui program lain. Salah satu program yang digulirkan yakni program bantuan rumah sederhana bagi warga yang belum mapan secara ekonomi. Bantuan rumah sederhana ini direalisasikan sejak tahun 2019 lalu. Sebagian masyarakat yang dikategorikan keluarga prasejahtera didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan ini.
Kategori penerima bantuan rumah sederhana dilihat dari aspek profesi maupun pendapatan mereka. Jika ada warga yang belum memiliki pekerjaan tetap dan tinggal seatap bersama beberapa keluarga lain, maka yang bersangkutan bisa dimasukkan sebagai penerima bantuan. Untuk menggulirkan bantuan dimaksud, pemerintah desa melakukan verifikasi data penduduk dan seleksi bagi sekian banyak warga yang masuk kategori tidak mampu. Saat diurutkan, pemerintah desa pun mengukur level prasejahtera berdasarkan pengeluaran dan pendapatan yang bersangkutan. Bila ada warga yang sudah menjadi penerima manfaat dari program lain, maka keikutsertaannya pun dipertimbangkan. Dari sisi infrastruktur di Desa Tifu, mulai dari tahun 2019 sampai 2021 ini, kita lebih prioritasnya rumah layak huni bagi masyarakat. Di mana rumah layak huni ini kita melihat bahwa berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa, maka diputuskan Tifu ini layak untuk membangun rumah layak huni kepada masyarakat. Dengan demikian progresnya setiap tahun itu kita membangun 8 buah unit rumah untuk setiap tahun. Dan untuk capaian sampai tahun 2021 ini kita sudah membangun 26 unit selama kurun waktu 3 tahun. Jadi selain katong buat rumah untuk masyarakat, tapi juga katong siapkan dong punya lahan usaha. Jadi rumah kan tinggal terima kunci. Kemudian kalau tinggal di rumah, kalau kekurangan pangan juga menjadi masalah. Jadi sudah ada rumah, tapi harus juga katong ciptakan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan. Adanya program bantuan rumah sederhana ini cukup dirasakan manfaatnya. Warga yang menerima bantuan merasa terbantu dalam hal kebutuhan papan bagi kehidupan keluarga mereka. Sebelumnya rumah saya kurang layak, sehingga ya dengan adanya rumah layak huni yang diberikan oleh pemerintah desa kepada saya, ya saya sangat bersyukur. Karena mungkin lewat rumah layak huni itu saya sudah bisa menempati rumah saya yang awalnya belum bisa layak untuk ditempati. Sekarang saya sudah bisa tempati dengan baik. Ya, pembangunannya dilakukan oleh desa yang berukuran 6x6 yang didanai langsung oleh anggaran desa. Karena dengan kepala desa lah saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat rumah itu. Rumah sederhana yang dibangun berukuran 6x8 meter persegi, kisaran luas ini dianggap bisa memenuhi kebutuhan keluarga prasejahtera. Sejak awal bergulir dibangun 6 unit rumah. Kini di tahun anggaran ketiga, jumlah rumah yang dibangun terus bertambah. Pengerjaan pembangunan memang dilakukan bertahap sesuai mekanisme penganggaran yang direalisasikan. Penyediaan rumah bagi keluarga ekonomi lemah sejatinya dilakukan pemerintah Desa Tifu untuk menjadikan masyarakat di sini lebih mapan dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Program ini dijadikan salah satu program prioritas bersama sejumlah program strategis pembangunan desa yang dituangkan dalam Master Plan Pengembangan Desa. Dengan segala program yang bersumber dari pemanfaatan dana desa dan ADD ini, memang menjadi solusi untuk menjadikan Desa Tifu sebagai desa yang makmur. Dari sinilah akan terwujud masyarakat mandiri dan tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah desa dalam hal perbaikan ekonomi. Melihat segala perkembangan di Desa Tifu cukup membuat kami terkagum-kagum. Apa yang terlihat sekarang di Desa Tifu menjadi bukti kerja nyata pemerintah Desa Tifu yang selalu konsisten mewujudkan target pembangunan desa, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan desa yang mandiri.